Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua Bapak Ibu peserta Zoominar pada siang hari ini. Terima kasih pada saudara moderator atas waktu yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan hari siang ini, saya akan memberikan materi mengenai aritmia dengan gangguan hemodinamik pada sindroma koroner akut. Aritmia adalah kelainan dalam hal impuls listrik jantung yang menyebabkan abnormalitas irama jantung, kecepatan dan bentuk gelombang listrik jantung. Secara garis besar, aritmi dapat kita bedakan atau kita bagi menjadi dua kelompok besar, yaitu aritmi karena gangguan pembentukan impuls listrik jantung, yang berikutnya yaitu aritmi karena gangguan hantaran impuls. Seperti kita tahu bahwa generator utama pada sistem konduksi yaitu ada pada S anode, yang berikutnya akan disalurkan ke bawah pada AV node, dilanjutkan kepada berkas cabang kiri maupun berkas cabang kanan, yang berakhir pada berkas bagiannya. Kita tahu bahwa di setiap bagian pada jalur konduksi ini mempunyai kemampuan untuk memberikan impuls. Pada S anode berkisar antara sekitar 60 sampai 100 kali per menit, pada AV node berkisar antara 40 sampai 60 kali per menit, sedangkan pada ventricle tentu paling lambat yaitu sekitar 15 sampai 40 kali per menit. Pada sistem konduksi juga berlaku hukum bahwa siapa yang cepat dan yang terkuat dialah yang mengendalikan irama jantung tersebut. Jadi secara fisiologis S anode lah yang berperan atau mengendalikan irama yang ada di jantung. Di samping digerakkan atau impulsnya itu digerakkan oleh sistem konduksi, pada kondisi tertentu irama jantung juga dipengaruhi oleh sistem saraf simpatik maupun saraf parasimpatik. Ini sekilas refresh dari kriteria irama sinus. Jadi yang pertama, iramanya pasti harus teratur, frekuensi berkisar antara 60 sampai 100 kali per menit. Gelombang P-nya lebarnya tidak boleh lebih dari 0,12 detik, dan gelombang P selalu harus diikuti dengan kompleks IRS. Adapun interval PR-nya berkisar antara 0,12 sampai 0,20 detik. Sedangkan lebar gelombang QRS, kompleks QRS adalah 0,06 sampai 0,12 detik. Beberapa penyebab aritmia, yang pertama yaitu hipoksia, iskemia, gangguan elektrolit, terutama kalium. Pada pasien-pasien sindroma koroner akut, sebisa mungkin kalium itu tidak boleh kurang dari 4 mg per desiliter. Yang berikutnya efek obat-obatan, ini tentu beberapa obat, misalnya obat-obatan bronkodilator itu kadang-kadang bisa juga menyebabkan aritmogenik atau memicu terjadinya aritmia. Yang berikutnya yaitu kelainan struktur jantung, misalnya pada pasien-pasien SKI dengan hipertrofi. Berikutnya adalah stimulus saraf simpatis. Adapun klasifikasi aritmia sendiri, kalau kita kelompokkan atau kita berdasarkan rendah atau cepat dari ventricle response, yaitu pertama yaitu bradikardi, di mana ventricle responnya kurang dari 60 kali per menit, yaitu kita sebut dengan bradiaritmi. Untuk takiaritmi itu adalah ventricle responnya lebih dari 100 kali per menit. Adapun manifestasi klinis dari aritmia adalah ansietas, gelisah, lelah, mudah capek, palpitasi, nyeri dada, tanda gejala gangguan perfusi, bisa berupa dyspnea atau atrial dingin. Semua ini merupakan akibat dari penurunan suplai oksigen ke seluruh tubuh maupun ke lokal pada miokard. Kita menginjak yang berikutnya daripada hemodinamik. Hemodinamik sendiri bisa kita artikan adalah aliran darah dalam peredaran tubuh, baik melalui sirkulasi besar atau sirkulasi magna maupun sirkulasi parva atau sirkulasi pada paru, atau yang kita sering lebih familiar yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Adapun komponen hemodinamik sendiri itu adalah
volume darah sendiri dalam artian ini adalah volume darah yang ada di intravaskuler. Yang berikutnya pembuluh darah sebagai penghantar atau bisa kita ibaratkan sebagai pipa. Yang berikutnya adalah jantung. Jantung dalam ini sebagai pompanya. Fungsi utama atau yang mengambil fungsi pompa pada jantung yaitu terutama adalah ventrikel kiri. Ventrikel kiri sebagai pompa akan berfungsi dengan baik apabila ada dua faktor yang juga harus baik. Yang pertama yaitu elektriknya. Elektrik di sini adalah sepanjang jalur konduksi tadi. Yang berikutnya adalah mekaniknya. Mekanik dalam hal ini adalah otot-otot jantung, pembuluh darah maupun katup-katupnya. Dua hal ini juga harus dalam kondisi yang optimal. Satu optimal, satu mengalami gangguan, tentu hasil akhirnya juga akan kurang bagus. Misalnya mekaniknya bagus, tetapi elektriknya dalam hal ini sepanjang jalur konduksi mengalami gangguan, tentu akan berakibat kepada gangguan hemodinamik. Hemodinamik yang tadi saya sebutkan aritmi pada maksud saya bradikardi maupun takiaritmi ini akan berakibat kepada penurunan cardiac output. Penurunan cardiac output akan berakibat pada penurunan tekanan arterial yang berlanjut kepada penurunan suplai oksigen ke sistemik maupun ke jantung sendiri. Tentunya akan bila ini berkepanjangan akan mengakibatkan pingsan. Ada pun tanda gejala dari gangguan hemodinamik yaitu pertama hipotensi menetap minimal 30 menit. Yang berikutnya meskipun tekanan darah 90 mm Hg tetapi dengan diikuti tanda-tanda hiperfusi, nyeri dada, sesak nafas, presinkup maupun sinkup. Hipoperfusi jaringan bisa berupa oliguri, gelisah, akral dingin. Ini beberapa aritmi yang bisa menimbulkan gangguan hemodinamik pada pasien dengan sindroma koroner akut, yaitu yang paling simpel yaitu sinus bradikardi, sinus takikardi, sinus ares, sinus sindrom, atrial fibrilasi dengan ventricle respon yang cepat, supraventricular takikardi, ekstrasistul, ventricular takikardi, terus ada sampai pada ventricular fibrilasi. Untuk itu tadi yang proses aritmi ada golongan proses pembentukan impuls. Untuk yang proses hantaran impuls yang paling sering terjadi pada pasien-pasien SKA adalah AV block, baik itu AV block derajat 2 maupun total AV block. Ini sekilas sinus bradikardi, yaitu yang paling menonjol di sini adalah frekuensi kurang dari 60, yang lain-lain normal. Berikutnya ini sinus takikardi, juga hanya rate-nya saja yang lebih dari 100 kali per menit. Untuk sinus ares, irama dasarnya tetap, tetapi ada satu episode tidak muncul atau tidak nampak pada tersebut. Ini sinus sindrom, ada satu episode yang hilang, jadi nanti tergantung dari irama dasarnya juga. Nah, yang berikutnya yaitu atrial fibrilasi, di mana sini nampak ada banyak gelombang P yang diikuti dengan satu kompleks QRS. Untuk supraventricular takikardi, iramanya teratur, akan tetap kompleks QRS-nya juga dalam batas normal, tetapi gelombang P-nya tidak nampak. Nah, ini yang beberapa macam dari ekstrasistul bisa berupa bisikuplet, trigemini, salvo maupun multivokal. Selanjutnya yaitu irama ventrikuler takikardi. Yang khas dari irama ventrikuler takikardi adalah gelombang QRS-nya lebar. Ini ada dua macam, yaitu yang monomorfik sama yang polymorfik. Nah, ini yang terus ada poang. Biasanya kalau ini tidak mendapatkan penanganan dengan segera akan jatuh ke irama ventrikuler fibrilasi.
Ada dua macam irama BF, yaitu irama kasar dan irama BF halus. Yang berikutnya tadi yaitu ini yang gangguan hantaran. Yang pertama ini gambaran 11 tentang AV blok derajat 2 tipe 2, di mana ada beberapa episode yang hilang. Dan yang ini total AV blok di mana terjadi disasosiasi antara akleum maupun vertikal, dalam artian yang nampak adalah gelombang P berjalan sendiri tanpa ada hubungan atau tidak diikuti dengan kompleks IRS. Adapun untuk terapi medis pada aritmia pada sindroma koroner akut bisa dengan vagal manuver, obat-obatan anti aritmi. Yang ketiga yaitu dengan DC shock, bisa berupa kardioversi maupun defib. Yang keempat yaitu pemasangan alat bantu jantung, baik itu temporer maupun permanen. Beberapa obat yang sering digunakan untuk pengobatan untuk aritmia yaitu yang pertama digoxin, dosis pemberiannya 0,25 bolus 10 menit, evaluasi 3 jam. Yang berikutnya kalau nanti sudah ada penurunan ventricle responnya atau respon dengan obat-obatan itu dilanjutkan dengan maintenance oral. Pada pemberian anti aritmia dalam hal ini digoxin, yang perlu diperhatikan adalah kondisi elektrolitnya, karena pada kondisi hipokalemia akan terjadi intoksikasi digitalis yang bisa berupa mual, muntah, gelisah, sikup, bahkan sampai terjadi bradikardi. Tentunya ini akan memicu terjadinya R-ONT sampai jatuh ke VT-VF. Yang berikutnya obat yang kedua yaitu lidokain, bolusnya bisa 1 sampai 1,5 mg per kilogram berat badan dengan maintenance 1 sampai 2 mg per kilogram berat badan per menit. Tentunya ini diberikan dengan sharing pump. Adapun efek samping yang sering kita jumpai pada pemberian lidokain adalah bradikardi maupun multiple PVC. Diltiazem dosisnya 0,20 mg per kilogram berat badan diberikan dalam 15 menit. Yang maintenance-nya adalah 10 mg per jam, maksimal 15 mg per jam. Efek sampingnya sama juga yaitu bradikardi. Yang berikutnya adalah amiodaron. Amiodaron bolus bisa diberikan 150 mg, diberikan dalam waktu 15 sampai 30 menit, dilanjutkan maintenance 300 dalam 6 jam, yang berikutnya adalah dilanjutkan dengan 600 per 18 jam. Adapun efek samping dari amiodaron adalah hipotensi, bradikardi, longkite. Lah, ini yang perlu dipahami untuk teman-teman semua, yaitu longkite ini akan memicu terjadinya fenomena R-ONT. R-ONT inilah yang sebagai awal terjadinya VT-VF. Yang berikutnya adalah DC shock. Tadi saya sebutkan bahwa ada dua macam, yaitu kardioversi dan defibrilasi. Yang membedakan antara kardioversi dengan defibrilasi adalah settingan saat kita mau memberikan shock. Kalau kardioversi itu adalah settingan sinkronis. Ini biasanya dipakai untuk pasien-pasien AF rapid, SVT, maupun VT. Satu-satunya yang dipakai untuk atau diberikan dengan defibrilasi adalah pasien VF. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan sebelum memberikan kardioversi adalah informed to consent. Yang kedua, sebelum diberikan kardioversi, pasien biasanya itu ditidurkan. Adapun untuk dosis kardioversi untuk AF rapid 100 sampai bisa dimulai dari 100 sampai 200 joule dengan mode bifasik. Untuk SVT 50 sampai 100 joule, kalau VT 100 sampai 200 joule. Karena sekarang memang DC shock atau alat yang terjadi lebih banyak dengan mode bifasik. Kalau dulu mungkin masih ada yang monofasik, tapi sekarang saya kira jarang sekali. Yang terbaru itu adalah DC shock itu dengan mode bifasik. Nah, ini contoh beberapa kalau kita memberikan defibrilasi untuk kardioversi tadi maksud saya, yaitu untuk pasien defibrilasi untuk yang sinkronis. Jangan lupa untuk yang paling penting dalam melakukan sebelum melakukan kardioversi adalah pemberian jeli yang cukup. Karena apa? Untuk menghindari terjadinya luka bakar atau loncatan listrik. Ini beberapa contoh tadi untuk
pemasangan atau untuk aritmi yang karena gangguan hantaran bisa berupa permanen maupun temporary pacemaker. Untuk yang temporary pacemaker ada dua macam, bisa berupa perkutan pacing maupun transvenous. Perkutan pacing biasanya dipakai untuk pasien-pasien amfiblock dengan ventricle response yang sangat rendah. Karena apa? Biasanya pasien-pasien dengan ventricle response di bawah 40 itu seringkali diikuti dengan sinkup. Sementara untuk pemasangan transvenous itu membutuhkan waktu, sehingga yang paling dianjurkan adalah memakai perkutan di samping untuk nanti sebelum dilakukan pemasangan transvenous. Nah, ini beberapa contoh pemasangan permanen pacemaker. Tentu untuk pasien-pasien sindroma koroner akut memang jarang sekali, tetapi sangat mungkin bisa terjadi. Untuk peran kita sebagai perawat, ada pasien-pasien aritmia dengan gangguan hemodinamik, itu yang pertama adalah pengkajian, ada tidaknya nyeri dada, yang berikutnya sesak napas, mual, ingin muntah, keringat dingin, kesadaran menurun, tekanan darah, denyut jantung. Tentu ini kita lakukan monitoring dari ada tidaknya perubahan EKG. Semua ini merupakan manifestasi dari penurunan suplai oksigen baik itu lokal di jantung maupun ke sistemik atau ke seluruh organ. Adapun yang perlu dilakukan observasi yang memerlukan observasi ketat yaitu tensi, nadi, suhu, saturasi maupun produksi urin. Perubahan irama EKG, keluhan pasien, terus kesadaran. Untuk laboratorium yang sering kita perlu lakukan adalah blood gas sama gula darah maupun elektrolit. Oke, pada akhirnya kita sampai pada kesimpulan bahwa tidak semua aritmia selalu menimbulkan gangguan hemodinamik. Akan tetapi, sekecil apapun aritmia bila terjadi pada sindroma koroner akut harus diupayakan, harus selalu mendapatkan perhatian dari kita dan mendapatkan penanganan yang tepat. Karena apa? Seringan apapun aritmia kalau kita biarkan pasti akan jatuh ke aritmia yang lebih berat. Yang berikutnya adalah selalu waspada setiap ada perubahan irama EKG. Yang tidak kalah penting yaitu selalu waspada pada efek samping obat aritmia yang diberikan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.